adik-adik. Siapa di antara kalian yang sudah siap beribadah? Lambaikan tanganmu. Ayo yang tinggi. Wah, kakak lihat kalian sudah siap beribadah. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa. Ayo kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang sudah Tuhan jadikan. Kami boleh datang beribadah kepadamu dengan tubuh yang sehat, tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami mulai awal sampai akhir. Hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah, kakak percaya semuanya penuh sukacita. Semuanya semangat. Yes. Kita juga harus semangat ya kak ya. Iya kak. Untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ayo bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu buat Tuhan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sama-sama kita mau baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Lebih semangat lagi. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Dari awal ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Ayo kalau mau apa? Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Sama-sama dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi adik-adik. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sama-sama katakan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Biar nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi adik-adik. Biarlah nama Tuhan dipuji. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo, siapa yang rindu mendengarkan firman Tuhan? Saya kak. Puji Tuhan, semuanya merindukan firman Tuhan. Amin. Amin. Kita mau sama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan sekali lagi. Siapkan hati ya adik-adik. Kita mau angkat satu pujian. Hatiku tenang berada dekat dengan Engkau Tuhan. Kita nyanyikan sungguh-sungguh ya adik-adik. Semuanya tundukkan kepala. Tidak ada yang toleh kanan, toleh kiri. Kita mau nyanyi buat Tuhan. Hatiku tenang
Kaulah jawaban hidupku. Sungguh hati kami tenang Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Dari awal katakan, hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Sungguh hati kami tenang Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan, kini mata kami tertuju padamu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari sembah. Kami bersyukur. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami sembah Kau. Terima kasih. Haleluya. Hati kami bersyukur. Terima kasih. Sungguh terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau tetap Tuhan kami yang baik. Terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hati-Mu disenangkan Tuhan melalui pujian penyembahan kami ini. Kau juga berkati Tuhan adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Jikalau sebentar kami boleh mendengarkan firman-Mu melalui kakak-kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Kau berkati setiap kami. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, ada pemulihan yang terjadi dalam hidup kami. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik.
Wah, kakak lihat adik-adik udah siap nih kak dengerin firman Tuhan hari ini. Iya benar kak. Nah adik-adik, sebelum itu kakak mau tanya dulu nih. Masih ingat gak ya tema firman Tuhan sepanjang bulan kemarin? Ayo, ada satu nih kata kuncinya. Masih ingat gak? Kakak bantu deh. Huruf pertamanya K. K apa ya adik-adik? Lalu huruf apa ya Kak Mer kedua? U. Nah, lalu, wah belum ingat nih Kak. Kak bantu lagi huruf ketiga A. Ayo, mungkin masih lupa Kak. Huruf keempat S. Dan yang terakhir A. Nah, kita sudah belajar tentang kuasa. Betul kak. Kalau minggu lalu kita belajar tentang kuasa Tuhan yang dahsyat, hari ini kita mau belajar tentang kuasa untuk melayani. Betul sekali Kak. Adik-adik, Tuhan itu nggak hanya mau kita memiliki kuasa yang dahsyat. Seperti minggu kemarin, kita sudah belajar bersama ada Nuh dan juga Musa yang Tuhan kasih kuasa yang dahsyat adik-adik. Hari ini kita mau belajar kalau Tuhan juga memberikan kita kuasa untuk melayani sesama kita, Kak. Iya benar kak. Kak, mungkin adik-adik masih bingung loh kak. Bagaimana sih kuasa untuk melayani itu kak? Oke deh, ayo kita belajar sama-sama ya adik-adik. Hari ini kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Kita baca dulu di Matius 20 ayat ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saat itu, ibu dari Yohanes dan Yakobus meminta kepada Tuhan Yesus supaya anak-anaknya melayani memerintah bersama Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, bukan itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan kehendaki ialah supaya mereka melayani bersama-sama. Betul Kak. Jadi Tuhan yang Tuhan mau adalah kita belajar melayani Kak, seperti Tuhan Yesus melayani saat di dunia ini. Nah, adik-adik tahu ya, Tuhan Yesus itu kan sangat berkuasa. Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya ini mau loh datang ke dunia ini. Buat apa ya adik-adik? Seperti ayat yang kita baca tadi, Tuhan Yesus datang untuk melayani. Contohnya adik-adik, Tuhan Yesus banyak menyembuhkan orang sakit. Betul Kak. Yang kedua, Tuhan Yesus juga membangkitkan orang mati. Terus yang ketiga, Tuhan Yesus juga membebaskan orang yang terbelenggu. Dan masih banyak lagi pelayanan Tuhan Yesus saat dia ada di dunia loh adik-adik. Iya Kak, banyak sekali ya adik-adik. Nah adik-adik bisa sebutkan nggak apa saja pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini? Nah betul Kak, ada yang bilang nih orang buta melihat Kak. Dan ada lagi adik-adik, apalagi ayo, orang lumpuh berjalan. Betul sekali. Dan yang luar biasanya lagi adik-adik, Tuhan Yesus itu sanggup loh Kak memberi makan 5.000 orang. Wah, luar biasa ya Kak ya. Seperti Tuhan Yesus melayani adik-adik, kita juga mau melayani sesama. Tuh. Seperti di dalam Lukas 22 ayat 26 sampai 27. Ayo adik-adik, kita baca sama-sama ya. Lukas 22 ayat 26 sampai 27. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Benar Kak Seli. Contoh melayani sesama itu seperti apa ya Kak ya? Nah adik-adik, kita mau melayani sesama kita itu dimulai dari rumah kita dulu Kak. Oh iya benar. Nah di rumah kita ada siapa adik-adik? Ada papa, ada mama, ada kakek nenek juga, dan saudara-saudara kita, adik atau kakak kita. Nah yang bisa kita lakukan apa? Kita bisa mendoakan kalau ada anggota keluarga kita yang sakit. Nah kita juga bisa membantu kalau kita punya adik yang kesulitan belajar Kak. Kita juga bisa membantu adik kita itu. Nah, kita juga bisa membantu orang tua, membersihkan rumah, dan masih banyak lagi adik-adik. Oh iya Kak Seli, Kak Mary mau kesaksian, cerita. Boleh Kak? Boleh ya Kak ya? Ya. Kak Mary inget, ada seorang anak bernama Joshua. Pada saat itu umurnya 5 tahun. Nah, pada saat 5 tahun itu,
papanya sakit keras adik-adik. Nah, sampai mamanya sedih dan putus asa. Tetapi adik-adik, Joshua ini rajin berdoa sama Tuhan. Kalau papanya mengalami sakit, dia suka berdoa di kamar. Dia selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong papaku Tuhan. Sembuhkan papaku Tuhan. Beri dia umur panjang. Aku sayang loh sama papaku Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Tuhan kita itu hebat loh adik-adik. Tuhan kita tuh nyata sekali adik-adik. Puji Tuhan loh adik-adik. Doanya Joshua didengar dan dijawab sama Tuhan. Nah sekarang Joshuanya sudah besar. Papanya masih tetap sehat dan bisa melayani sampai hari ini. Adik-adik tahu enggak? Sekalipun kita masih kecil, kita bisa jadi berkat. Karena Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita adik-adik. Jadi nggak perlu takut ya adik-adik ya. Betul Kak. Jadi adik-adik walaupun masih kecil juga bisa Tuhan pakai ya Kak. Benar Kak. Jadi berkat di rumahnya, dalam keluarganya. Nah adik-adik, kakak juga punya satu cerita nih. Nah ada seorang anak yang bernama Jonas. Nah suatu hari dia tuh terpilih sebagai kapten kelas Kak. Di sekolahnya itu, di dalam kelasnya. Tapi adik-adik karena kelasnya yang sering ribut, Jonas ini sampai teriak-teriak untuk memberikan perintah agar teman-temannya itu diam. Atau untuk memberikan perintah untuk membersihkan kelas yang kotor. Nah, sampai di rumah Kak, suara Jonas itu habis Kak. Kasihan ya Kak ya. Mamanya itu bilang kepadanya, kalau mau menjadi pemimpin yang baik, dia harus mau melayani teman-temannya. Nah, akhirnya setelah besoknya dia ke sekolah lagi, dia nggak hanya memberi perintah Kak. Dia itu mau membantu teman-temannya membersihkan kelas. Wah, luar biasa. Dia juga ya, mau Kak. menasihati dengan sabar. Nah, jadi dia menjadi contoh yang baik, Kak, sebagai kapten kelas. Akhirnya dia bisa menjadi kapten kelas yang baik, Kak. Oh, luar biasa ya, Kak ya. Iya. Puji Tuhan ya, Kak ya. Berarti kita di sekolah bisa melayani, Betul. di rumah juga. Iya. Nah, Kak, mau tanya. Ya, Kak. Kalau seumpamanya lagi ujian, boleh nggak kasih jawaban sama temennya? Membantu nih Kak, bantu temen yang ujian. Iya Kak. Waduh adik-adik, boleh nggak ya? Nah jawabannya tidak boleh. Kalau kita ujian nggak boleh saling membantu Kak. Kalau belajar boleh kita waktu belajar membantu teman. Saat ujian nggak boleh ya adik-adik, itu namanya nggak jujur dong. Oh gitu ya Kak Seli. Iya, berarti Kak. gini loh Kak Seli, berarti kalau kita mau ujian, kita harus belajar, kita berdoa, Betul. supaya pada saat ujian, kalau ada yang lupa, Tuhan bisa kasih pengertian dan hikmat sama kita sehingga kita bisa menjawab ujian dengan baik. Gitu Iya, ya Kak ya? Jadi nggak saling membantu waktu ujian. Kalau ujian berarti harus belajar ya Kak ya? Betul. Oke Kak. Terus Kak mau tanya lagi. Iya Kak. Kalau sumpamanya ada teman yang jahili temannya sampai nangis tuh gimana Kak? Boleh nggak? Waduh, kalau ada teman kita yang nangis, gimana dong adik-adik? Kita harus menjadi teman yang bisa menghibur teman kita yang nangis itu. Dan lagi Kak, kita nasihatin teman kita yang jahil itu Kak, supaya dia nggak jahil lagi. Dan dia bisa berdamai Kak sama temannya yang tadi itu. Nah adik-adik, siap kan melakukan itu? Nah adik-adik, jadi dimanapun kita berada, kita mau dipakai Tuhan memiliki kuasa untuk melayani sesama. Baik di sekolah, di rumah, dan dimanapun kita berada. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan dari hidup kita. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang mau melayani saat kami di rumah, di sekolah, dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi terang, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, gimana nih firman Tuhannya tadi? Kak Marta yakin dan percaya adik-adik semua pasti sudah diberkati oleh firman Tuhan. Nah sekarang Kak Marta mau ajak adik-adik untuk ambil Alkitabnya karena kita mau ayat hafalan. Kak Marta tunggu ya. Sudah siap adik-adik? Nah, adik-adik semua bisa buka di dalam Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya
menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ayat hafalannya memang agak sedikit panjang, tapi Kak Marta juga yakin adik-adik di rumah semuanya pasti bisa. Kita coba sekali lagi ya. Matius 20 ayat 28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, sekarang Kak Marta mau adik-adik di rumah untuk coba sendiri. Nanti Kak Marta bantu. 1, 2, 3. Yeay, adik-adik sudah berhasil menghafalkan ayat hafalan minggu ini. Adik-adik semua hebat, kalian luar biasa. Sekarang Kak Marta mau pamit dulu ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Adik-adik hari ini belajar bagaimana adik-adik mempraktekkan kuasa Tuhan. Adik-adik bisa mempraktekkan kuasa Tuhan, adik-adik bisa mulai dari orang tua, dari orang-orang di sekeliling adik-adik, teman, saudara. Apabila mereka mengalami sakit atau mereka mengalami kesusahan, adik-adik bisa mulai mempraktekkan kuasa Tuhan itu. Kita sangat bersyukur sekali karena Tuhan memberikan kuasanya buat kita. Nah, Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh dan teladan buat kita semua. Dia, Tuhan Yesus dari surga rela datang ke dunia untuk melayani kita. Dengan cara yang bagaimana? Dengan cara dia rela menyerahkan nyawanya untuk adik-adik dan kakak. Dan semua orang yang mau percaya sama Tuhan. Tuhan Yesus memberikan contoh, dia melayani kita terlebih dahulu. Nah, adik-adik jangan lupa mulai mempraktekkan kuasa Tuhan yang sudah diberikan kepada adik-adik dan kita semua. Oke adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Adik-adik duduk yang manis, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh menyembah dan memuji Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh beroleh kuasa yang daripada-Mu. Dan biarlah Tuhan, Engkau menuntun, Roh Kudus-Mu menuntun adik-adik semua untuk mereka boleh mempraktekkan kuasa yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Juga Tuhan memberkati negara kami Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin kami untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan, juga Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang memberikan persembahan Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kedua orang tua mereka. Juga Tuhan, sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami, kiranya kami memohonkan berkat yang daripada Tuhan. Mari adik-adik kita angkat tangan kita sama-sama. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami, tanda kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik, kalian hebat sudah mengikuti ibadah hari ini. Sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Dicatat ya. Atau kalian bisa scan barcode berikut ini. Nah, kita akan mengadakan Zoom sekolah minggu. Buat adik-adik yang mau ikut, adik-adik bisa menghubungi guru sekolah minggu di tempat adik-adik. Oke? Dan untuk video kali ini jangan lupa di like, subscribe, and share. Tuhan Yesus memberkati.